Pas ketika saya gabung ya, jujur nggak punya modal. Nggak punya modal. Betul. Nah, jadi teman-teman nih banyak nih kan yang bergabung itu nggak punya modal. Betul. Kemudian Mas Aris gimana sih caranya? Ini mitra, ini teman-teman saya nggak punya modal tapi pengen ikut gabung di bisnis ini. Nah, Ya. dulu Kang Agus apa yang dilakuin Kang Agus waktu itu nggak punya modal? Siap, Pak. Supaya bisa bergabung ke PT Bis apa yang dilakukan? Nah, jadi sebelum saya gabung ke PT BES, ya saya tuh punya simpenan apa? Simpenan angonan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizal Nugraha di channel Sukses Entrepreneur Family. Kali ini kita kedatangan tamu ya. Saya nggak sendiri nih teman-teman semua. Saya ditemani dengan Leader Agus, salah satu peraih mobil cash di PT BES ya. Salah satu anak muda dari Tasikmalaya. Ya mungkin saya perkenalkan dulu ya Kang Agus ya. Oke. Nah, Kang Agus ini adalah lahir dari Tasikmalaya, kebetulan nih. Nah, orang tuanya itu adalah kakak orang tua saya gitu. Ya, jadi kita ini kaitannya keluarga. Tapi beliau ini luar biasa, anak muda, masih muda, tapi beliau tidak pernah mengenal yang katanya itu kata menyerah itu gak kenal gitu. Yang akhirnya alhamdulillah walaupun dia orang tuanya itu mohon maaf nih Kang Agus ya. Mohon maaf, ini orang tua beliau ini seorang pembajak sawah ya atau penarik traktor, betul ya Kang Agus ya? Betul. Nah, oke, kita akan sedikit interview bagaimana cara beliau itu kok bisa cepat gitu kan di PT BES ini, kok bisa cepat dapat mobil gitu kan, bisa cepat dapat motor gitu kan, bisa cepat dalam melakukan pembinaan yang maksimal padahal usianya masih muda, dimana di luar sana orang-orang yang masih muda seumuran dengan beliau ini Kang Agus ini masih sibuk dengan yang namanya itu main gitu ya, main game gitu ya. Apalagi Kang Agus main TikTok-TikTokan yang nggak jelas gitu ya. Tapi Kang Agus ini mencontohkan hal yang luar biasa gitu, dimana beliau itu berjuang supaya apa? Supaya setidaknya dia itu salah satu jadi orang sukses di keluarganya. Oke, kita akan sedikit testimoni, sedikit interview, sedikit kita beri pertanyaan bagaimana cara beliau ini supaya cepat dapat reward-reward yang ada di PT BES. Oke, Kang Agus gini. Banyak nih di luar sana nih Kang Agus, benar nggak nih Kang Agus ini dapat mobil tuh ya. Nanti saya selintingan video bahwa Kang Agus ini benar-benar dapat mobil. Oke, boleh kasih lihat kuncinya Kang Agus boleh ya. Ya ini. Nah, ini adalah kunci mobilnya. Beliau kemarin tembus 150 juta ya. Ya, betul. 150 juta dibeliin Honda Brio. Ya, dibeliin Honda Brio, alhamdulillah sekarang udah bisa merasakan yang namanya mobil cash sendiri gitu ya Pak. Enak kok punya mobil sendiri tuh enak gitu. Dulu mungkin ketika berjuang panas kepanasan, hujan kehujanan, tapi yang Kang Agus diyakini itu yang pertama itu beliau tidak pernah lupa dan selalu ingat di mana setiap ada perjuangan pasti selalu ada hasil. Betul. Karena yang Kang Agus selalu ingat adalah tidak ada keringat yang tidak dibayar sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau terus berjuang dan terus berjuang. Akhirnya alhamdulillah hanya dalam waktu singkat saja beliau udah tembus satu motor dan satu mobil. Ya. Kang Agus, ada pertanyaan. Sebelum Kang Agus ini mengenal PT BES, ya apa sih yang Kang Agus lakukan nih di luar sana itu sebelum mengenal PT BES ya? Siap ya. Jadi sebelum saya gabung ke PT BES, gitu ya, dulu tuh sempat kerja, gitu. Jadi sales dulu tuh, sales kacamata terapi. Cuma nggak berangsur lama, gitu. Cuma 1 minggu. 1 minggu? Iya, langsung keluar. Kenapa? Karena nggak sesuai, gitu. Langsung keluar. Nah, habis itu nyobalah jualan, kan kebetulan kakak yang pertama Teteh itu berjualan es campur. Ya, coba gitu kan ya, jualan es campur, alhamdulillah gitu kan ya. Tapi kan di situ kalau misalkan seperti itu terus nggak ada perubahan ya, betul. Gitu kan. Jadi bisa buat bertahan hidup tapi susah untuk merubah kehidupan. Nah itu betul banget gitu. Nah makanya nyoba tuh gitu kan ya, jualan lagi, jualan es daugan dulu tuh. Oh iya, kalau bahasa Indonesia itu es kelapa muda. Ya, es kelapa muda. Nggak semua orang tahu daugan. Es daugan gitu kan ya. Es kelapa muda itu berangsur 1 tahun. 1 tahun. Ya 1 tahun, cuman kan di situ saya kan punya impian gitu. Saya juga kan pengen merubah kehidupan keluarga gitu kan ya.
Nah di situ saya berpikir itu gimana caranya saya bisa merubah kehidupan gitu. Nah di situ gitu kan ya awal mulanya gitu. Oke, jadi itu cerita singkat Kang Agus sebelum Ya, kenal PTBS PTBS ini. Jadi Ya. beliau itu memang sempet jualan gitu. Emang dunia jualan itu saya bilang enak gitu. Iya, betul. Dunia jualan itu enak karena salah satu pintu rezeki adalah dengan cara berdagang. Nah, PTBS pun sama, ya. PTBS pun sama. Kita cuma dagang, kita cuma jualan. Betul. Kang Agus ini luar biasanya tuh memang dari dulu itu jualan ya. Jadi agak hobi karena memang luar biasa gitu. Dunia jualan itu saya bilang enak gitu. Iya. Orang yang bisa jualan, orang yang bisa berdagang itu Allah jamin tidak akan pernah miskin. Itu udah jelas hadisnya. Karena salah satu pintu rezeki adalah salah satunya dari berdagang atau jualan. Nah, kayak Kang Agus, jadi itu sebelum Kang Agus bergabung, nah Kang Agus ini bisa bergabung di PTBS ini pertama mungkin ada rasa tertarik dengan ingin merubah kehidupan. Ya, betul. Padahal kok di luar sana kan banyak nih. Mungkin bisa saja di luar PTBS ini kan banyak yang bisa merubah kehidupan. Tapi kenapa kok Kang Agus ini memilih PTBS gitu? Siap. Ya. Nah, jadi gini lah dulu tuh kan lulus sekolah juga kan ya. Lulus sekolah itu saya tuh ambil jurusan teknik motor. Teknik motor. Ya. Dunia bengkel. Iya, dunia bengkel dulu tuh. Nah, saya nyoba untuk istilahnya ngelamar gitu kan, udah ke sana ngelamar ke sini gitu kan, nunggu nggak ada jawaban, gitu. Nggak ada panggilan, ya, gitu. Nah, jadi makanya dari situ saya tuh nyari gitu kan ya informasi gitu kan, bisnis apa sih gitu yang modal istilahnya kecil tapi hasil luar biasa gitu, maksimal besar gitu. Karena jujur ya ayah, karena ketika saya memodal untuk es degan gitu ya, es kelapa muda gitu, itu lumayan gitu. Ya dari gerobaknya aja itu lebih dari 2 juta gitu. Betul, ya. Jadi memang di luar sana mungkin wah kamu nih harus kuliah, kamu ini lama kesini, kamu nih harus usaha ini loh, kayak gini, tapi kita belum pernah terjun, ya nggak akan tahu seperti apa ternyata. Ketika Kang Agus mulai berjualan sedikit demi sedikit, tapi itu luar biasanya adalah yang pertama kita ambilnya adalah pengalaman ya Kang Agus ya. Pengalaman, kemudian yang keduanya ilmu cara berjualan. Ternyata jualan itu ada seninya, ada seninya, gimana caranya narik pelanggan, gimana caranya kita bersikap profesional terhadap pelanggan gitu kan. Nah, Kang Agus ini tertarik ke PTBS itu karena hal apa sih? Ya, salah satunya aja tertarik ke PTBS itu karena hal apa? Siapa? Jadi dulu tuh yang paling tertarik itu yang pertama emang rewardnya. Ya, karena kan modal sekian gitu ya, modal 2 juta, gitu ya, 2 juta 100 dulu lumayan. Itu bisa dapat 1,7 miliar. Nah, saya bingung gitu kan, nggak masuk akal ini tuh, gitu kan. Jadi nggak masuk akal, tapi memang Agus waktu itu percaya nggak dengan apa yang diberikan PTBS? Nah sebetulnya kalau bisa dibilang percaya nggak percaya sih. Betul. Percaya nggak percaya. Di awal emang ragu-ragu, tapi ketika saya jalin, ternyata nyata gitu. Nyatanya itu gimana? Nah nyatanya pas waktu ketika gabung terus dapat bonus. Dapat bonus dari mendaftarkan atau mengenalkan ke orang lain ya. Jadi Kang Agus ini mulai yakin dengan PTBS ini yang pertama karena Kang Agus ini menjelaskan PTBS itu apa terhadap orang lain, hingga orang lain itu ikut bersama kita. Ingat teman-teman semua, yang saya sampaikan adalah bisnis ini bisnis informasi ya. Bisnis ini bisnis informasi, jangan sampai teman-teman tidak pernah menginformasikan bisnis ini. Kenapa? Yang namanya bisnis, informasi itu gratis, tapi barangkali dari informasi ini teman-teman bisa merubah kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Nah, Kang Agus ini udah bergabung nih posisinya nih, udah bergabung di PTBS. Terus berat nggak pertama jalani PTBS, kemudian rasa sulit apa yang dia hadapi sama Kang Agus hingga sekarang kok bisa sekuat sekarang? Siap. Mungkin teman-teman yang nonton juga kan penasaran, kok ini masih muda, kok bener nggak ini mobilnya, bener nggak? Wah, kan terkenalnya tim kita itu, tim SSB itu anak muda gitu ya, terkenalnya itu anak muda gitu. Bener nggak sih Kang Agus gitu? Siap, benar. Jadi dulu ya ayah ketika ditawarin di PTBS itu mohon maaf sedikit cerita ya teman-teman, itu jam 1 malam. Betul. Jam 1 malam dijelasin sama adanya Kang Dani dulu tuh. Oh iya, Kang Fajri gitu kan ya. Dijelasin pertama emang kan saya cari informasi bisnis juga. Terus kerjaan yang lain lah istilahnya gitu. Nah di situ jelasin PTBS gitu. Nah akhirnya alhamdulillah saya tertarik ke rewardnya dan di situ mulai paham.
pas ketika saya gabung ya jujur nggak punya modal. Nggak punya modal. Betul. Jadi teman-teman nih banyak nih kan yang bergabung itu nggak punya modal. Betul. Kemudian Mas Aris gimana sih caranya? Ini mitra, ini teman-teman saya nggak punya modal tapi pengen ikut gabung di bisnis ini. Nah dulu Kang Agus apa yang dilakuin Kang Agus waktu itu nggak punya modal? Siap. Supaya bisa bergabung ke PTBis apa yang dilakukan? Nah jadi sebelum saya gabung ke PTBis ya saya tuh punya simpenan apa? Simpenan angonan. Punya bebek gitu. Angonan, jadi hewan peliharaan ya, itu, hewan peliharaan. Betul, itu saya kumpulin dari waktu SMP. Gitu, sampai alhamdulillah dikelain PTB saya jual dulu tuh. Iya, jual laku 1.200.000 dulu tuh. Masih kurang, ya kan? Kurang. Nah, sisanya dapatnya dari mana? Kurang tuh saya minjem dari teman. Minjem dari gitu. teman. Minjem dari teman, ada yang ngasih minjem 100.000 saya pinjem dulu. Betul. Gitu kan, intinya gimana caranya satu hari itu saya bisa dapat modal. Dapat modal 2.100.000 dulu tuh ya. Gitu ya. Karena Kang Agus daftarnya itu tahun 2000 berapa ya? Waktu daftar 2,1 juta ya? Iya, sekitaran 1,5 tahun ada. Ya, tapi di luar sana 1,5 tahun belum tentu dapat mobil. Betul. Ya, karena emang Kang Agus ini kalau dulu belum aktif sampai kayak sekarang gitu. Aktif-aktifnya itu paling cuma 6 bulan. Betul. Seriusnya itu paling cuma 6 bulan. Betul. Tapi di PTBis ya luar biasa ya. Inilah hasilnya Kang Agus ya, dua motor, satu mobilio. Keren nih anak muda nih dari Tasik nih, baru berapa tahun Gus? 21. Baru 21 tahun udah dapat 2 motor, 1 mobilio. Jalani bisnis PTBis cuma sesingkat sekarang gitu. Nah, mungkin teman-teman seperjuangan saya, ini adalah salah satu kisah yang luar biasa di mana Kang Agus ini adalah mencontohkan bagi anak-anak muda, khususnya ya anak-anak muda, di mana anak-anak muda yang sekarang seumuran sama Kang Agus masih dunianya dunia main. Kemudian bukannya saya melarang, bukan, tapi ingat teman-teman semua, karena memang kita ini Agus sama saya ini terlahir dari memang keluarga yang sederhana ya, keluarga yang sederhana, keluarga yang kurang mampu, bahkan untuk sekolah pun dulu pinjam orang tua itu. Kemudian benar-benar ayah saya tukang beca, ayahnya beliau cuma penarik traktor gitu. Tapi kita harus membuktikan gitu, karena yang saya yakini adalah salah satu dari keluarga itu akan bisa mengangkat harkat derajat keluarga. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang nonton ini adalah salah satu orang yang menjadi wasilah bisa mengangkat harkat martabat keluarga. Oke, Kang Agus itu kisah singkat ya. Ya, nanti kita lebih dalam lagi dari pertanyaannya. Mungkin apa sih, ada nggak kata-kata motivasi buat teman-teman semua yang baru bergabung dan yang sudah bergabung? Ada kata-kata yang terselip buat dari Kang Agus buat teman-teman semua? Siap ya. Pokoknya ya buat teman-teman semuanya, khususnya buat anak muda gitu ya, harus istilahnya memikirkan masa depan. Dan kita lihat juga keluarga kita. Kalau misalkan kita terlahir dari keluarga yang kekurangan, kita harus menjadi yang istilahnya menjadi wasilah gitu ya, untuk bisa merubah kehidupan keluarga kita gitu. Jadi hidup ini cuma satu kali gitu ya. Jadi wajib spektakuler gitu teman-teman. Nah, buat teman-teman juga yang istilahnya yang belum bergabung, segera bergabung. Kenapa? Alhamdulillah saya juga di bisnis PTBis udah membuktikan bisa mendapatkan apa yang saya inginkan dan saya cita-citakan juga. Nah, buat teman-teman yang istilahnya belum bergabung, insya Allah ini bisa jadi wasilah buat teman-teman. Tetap semangat, tetap ikutin arahan dari mentor, tetap belajar juga, dan konsisten itu pasti ada. Nah, itu salah satu motivasi buat teman-teman semua dan motivasi buat kita semua. Itu adalah salah satu caranya Kang Agus itu, yang penting satu, konsisten dan istiqomah. Konsisten dalam hal belajar dan istiqomah dalam bertindak. Artinya apa? Teman-teman semua, kita nggak bisa nih sholat asar doang tanpa ada sholat duhur gitu. Jadi sholat duhur harus, sholat asar harus gitu. Kita nggak bisa nih ya Gus ya, belajar terus gitu, tapi tindakannya nggak ada gitu. Kita bertindak terus tapi belajarnya nggak ada. Jadi dua hal ini adalah yang harus benar-benar Anda maksimalkan. Belajar, bertindak, insya Allah sukses untuk kita semua. Oke, sekian dari kita. Saya Disyana Nugraha. Saya Agus Salim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PTBis, Go Berkah, No Riba.